Karebosi dan masih membahas terkait tema kita pada edisi hari ini. Saya kemudian ke Ibu Yeni terkait dengan pertanyaan saya yang sempat terpending tadi Bu, bahwa bagaimana sikap dari DPRD Kota Makassar? Ya pastinya sikap kami sih idealnya ya harus memanggil dinas terkait bahwa bagaimana perencanaan mereka pada waktu itu dilakukan dan menjelaskan seperti itu. Tapi ya seperti kita ketahui bersama bahwa kalaupun misalnya kami memanggil dinas terkait pada saat sekarang ini, itu kan bukan di eranya. Oke. Jadi kalaupun kita mendesak dia untuk menjelaskan, ya pastilah dia akan menjelaskan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dari persoalan ini sebenarnya yang kita harapkan adalah win-win solusinya seperti apa. Tentunya nanti kita berharap bahwa sekolah-sekolah yang di 13 kecamatan itu ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi seperti di 2 kecamatan, ya harus berbenah lah. Karena tentang smart toilet ini sendiri memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita atau peserta didik kita. Dia harus membenahi toilet-toiletnya itu, memberikan edukasi juga kepada murid-murid yang ada di sekolahnya, dan tentu saja kebutuhan-kebutuhan di toilet itu ya harus diperhatikan lagi seperti itu. Oke, saya ke Pak Dr. Alianes. Kemudian bagaimana pendapat Anda bahwa di program di Pemkot Makassar ini ada saja yang bermasalah dan tidak sesuai dengan harapan? Apa sebenarnya yang keliru di sini menurut Pak Ali? 2 ya. Pertama adalah komitmen dan konsistensi. Ini yang sangat lemah di dalam birokrasi pemerintahan kita ini. Yang pertama saya ingin masuk kepada konsistensi. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat urutannya itu kan visi itu harus sampai ke bawah. Jadi visi itu kan langit. Ya, orang kemudian mencita-citakan apa yang divisikan dalam program pembangunan. Bagaimana mewujudkan itu melalui misi. Nah, misi inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program. Makanya setiap organisasi perangkat daerah itu menyusun apa yang disebut dengan RKPD, ya. Jadi mereka kemudian menyusun apa yang direncanakan masing-masing SKPD itu kurun 1 tahun, kemudian 5 tahun, dan juga jangka panjangnya. Nah, itu kemudian konsistensinya itu berasal daripada visi dan misi yang dicanangkan oleh wali kota terpilih. Nah, kemudian setelah program itu maka terdistribusi kepada bidang-bidang melalui program kegiatan. Nah, kalau tidak ada kekonsistensian dari visi sampai kepada ke bawah itu, nah inilah kita melihat ada beberapa permasalahan yang kemudian coba publik melakukan evaluasi tersebut. Yang kedua adalah coba kita kalau misalnya merumuskan suatu kebijakan begitu ya, kita mencoba untuk komitmen kita itu salah satunya adalah memikirkan terkait dengan sustainability. Misalnya kalau Ibu Dewan tadi sempat menyinggung misalnya sekaitan dengan pejabat yang sebelumnya kemudian dipanggil kemudian tidak mengetahui. Harusnya kan ada proses sustainability di situ. Kemudian pejabat yang katakanlah misalnya Kadis A kemudian berhentikan, diganti dalam promosi jabatan atau semacamnya, mestinya PR yang belum terselesaikan itu diserahkan kepada pejabat yang baru, sehingga kemudian pejabat yang baru itu mampu melakukan evaluasi dan koordinasi dengan bidangnya sesuai dengan sumber dayanya yang ada untuk memprioritaskan mana program yang dalam skala prioritas. Kalau misalnya ini terkaitan dengan smart toilet ini, coba di sini. Yang kedua adalah kalau dalam diskursus kebijakan publik itu ada semacam perilaku seperti ini, bahwa ketika anggaran yang kemudian diprogramkan itu tidak
habis dengan program itu, kenapa tidak kemudian kita kembalikan? Ini misalnya ada kelebihan anggaran. Iya, Silva, tidak mesti kok dihabiskan anggaran itu, jangan dipaksa untuk dihabiskan itu. Nah, itu sebetulnya salah satu masalah daripada birokrat pemerintahan kita, dan itu semua level ada itu, dan kemudian itu cukup menggelitik juga dalam tradisi keilmuan kebijakan publik untuk mengurai hal-hal tersebut. Oke, jadi menurut Pak Dr. Alianas bahwa tidak boleh ogah-ogahan begitu ya, karena dengan menerima jabatan itu juga harus siap menerima PR-PR begitu ya? Iya, sebagai contoh misalnya, sebelum kita keluar rumah, mengenakan pakaian itu kan betul-betul kita berhayal. Ketika saya ke mall nantinya orang akan berpikir tentang apa yang saya pakaian. Nah, ini punya saya loh, pribadi. Apalagi kalau ini kita menggunakan hak publik, dalam artian anggaran publik, kemudian peruntukannya juga untuk publik. Jadi personal saja kita memikirkan secara matang penempatan bajunya, warnanya, dan semacamnya, karena kita berpikir ada kemudian terjadi harmonisasi, dan sehingga ketika masyarakat melihat kita itu, oh ya, penempatannya cukup bagus. Apalagi kalau ini berkaitan dengan urusan publik, tentu lebih berat lagi kan, seperti itu. Oke, kemudian saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Yani. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu mungkin di smart toilet ini dijadikan gudang, bagaimana pendapat Ibu? Lebih miris lagi. Ya, ini barangkali salah satu PR saya ya, karena sekarang saya juga sudah di komisi D. Jadi bagus sekali tadi masukan dari Pak Dokter bahwa selaku anggota dewan, ya memang kami harus senantiasa terus menerus melakukan pengawasan. Tidak boleh juga kami mengatakan bahwa kami tidak tahu ya, bukan tidak tahu, kami tidak mau tahu. Jadi memang bukan hanya di pemerintah kota, tetapi di legislatif juga memang kita harus mengetahui program yang ada di komisi kami sebelumnya itu seperti apa. Memang kami akan melakukan pengawasan. Cuman memang karena persoalan di kami itu begitu banyak, belum selesai PPDB, masuk lagi toilet, bagaimana tentang PKH yang belum selesai, PKSK ini banyak sekali. Tetapi itu bukan menjadikan alasan buat kami selaku wakil rakyat untuk mengatakan bahwa sesuatu itu tidak penting karena tidak berada di masa kami, tidak. Jadi masukan-masukan dari teman-teman di luar dari pemerintahan atau di legislatif itu sebenarnya sangat berharga buat kami, dan itu memang kita akan melakukan evaluasi. Dan catatan saya memang sangat menarik tadi adalah kita sih memang berharap bahwa program kerja itu adalah berkesinambungan. Nah, ini yang biasanya yang ketika kami melakukan selalu mengatakan bahwa aduh, kami tidak terlalu paham. Itu bukan di masa kami, itu tidak bisa dijadikan alasan. Jadi apa yang ditinggalkan yang lalu itu harus kita pelajari, karena kita sudah berada di dalamnya. Itulah makanya memang perlu adanya sistem. Jadi kalau misalnya dalam sebuah OPD itu ada sistemnya, jadi memang siapapun pemimpinnya itu harus mengetahui semuanya. Jadi tidak boleh kita berlepas tangan bahwa itu bukan di masa kami, tetapi itu berada dalam satu sistem. Jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa karena smart toilet ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan jawaban oleh publik, tentu saja kami dari Komisi D, saya salah satunya ya, yang baru berada sini, ya pastilah kita akan coba mencari solusi-solusi yang baik dan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dengan memang turun langsung, tidak hanya dengan mendengar, karena melihat sesuatu itu lebih banyak hal yang bisa kita dapatkan daripada hanya mendengar. Apalagi kalau ternyata yang masukannya itu tidak sesuai, itu kan bisa juga menimbulkan hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan. Baik, saya kemudian ke Pak Dr. Alianas. Apakah ini menurut Pak Ali hanya membuang-buang anggaran saja? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Garebosi.